Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para penonton, penyimak kuliah subuh pada subuh yang kedua di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana janji kemarin bahwa saya akan membahas sedikit tentang la'alakum tattaqun. Jadi tujuan saum itu ya, menurut Allah, versi Allah adalah la'alakum tattaqun, agar kalian memperoleh predikat takwa, muttaqin. Jadi muttaqin itu artinya orang yang hati-hati ya, dan waspada. Ada yang memberikan ta'rif atau definisi atau pengertian bahwa takwa itu adalah at-taqwa imtisalul awamiri wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menepati apa yang diperintahkan Allah, alias mentaati segala perintah Allah, kemudian menjauhi sejauh-jauhnya segala yang dilarang oleh Allah. Baik larangan Allah yang bersifat wajib, haram, subhat, makruh, ya, nah, semuanya dijauhi sekuat tenaga. Itulah takwa itu. Jadi pribadi yang sangat taat kepada Allah disebut takwa. Itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya para penonton sekalian. Ada lagi tarif menurut sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Menurut beliau ada 4 tarif takwa itu. Takwa itu adalah khosyati bil jalil minal jalil. 1 adalah takut oleh Allah, wal amalu bitangzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, waridho bil khalil, meridoi, senang, menerima pemberian Allah apapun ya, baik kecil maupun banyak. Yang keempat adalah wa istidada liyaumir rihal. Jadi mempersiapkan diri untuk menyongsong atau memasuki dunia baru, yaitu yaumul kiamat. Itu sangat indah sekali apa yang dituturkan dalam definisi takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu atau radhiyallahu anhu. Para pemirsa, penonton dan musyahidun kuliah subuh Pak Agus di subuh kedua ini, nah semoga kita semuanya bisa meraih cita-cita dan harapan terbesar dari ibadah saum itu. Di samping saum itu memiliki berbagai keutamaan, fadilah, pahala yang sudah pasti semua masalah itu sudah sering dibahas di masjid, di taraweh, di YouTube, wah di mana-mana insya Allah sudah tahu ya fadilah keutamaan saum dan apa sanksi tanpa alasan tidak saum, bagaimana orang yang sakit, dan sudah dibahas ya. Pak Agus hanya akan menjelaskan tattaqun. Jadi ada sebuah ilustrasi ya dari para sahabat ketika, kalau tidak salah sahabat Umar bin Khattab ketika ditanya apa takwa itu, beliau memberikan ilustrasi bagaimana kalau seseorang melintas ya menuju sebuah tempat yang jalan dilaluinya itu banyak duri, cucuk, beling, wah segala macam. Apa yang dilakukan oleh kalian agar kalian bisa sampai ke tujuan di ujung jalan itu dengan keadaan selamat? Gitu. Jawabannya, agar selamat harus super hati-hati. Ya. Tidak bisa misalnya berjalan di tempat yang banyak duri, banyak cucuk atau beling, beres pasti datang ke sana celaka. Nah, agar selamat harus hati-hati. Ya. Mana yang menyebabkan celaka dikesampingkan dulu baru diinjak. Seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Kembali lagi kepada ta'rif yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ya, Ali bin Abi Thalib, bahwa yang ke-1 takwa itu ya khosyati bil jalil, merasa takut pada Allah. Takut kepada Allah bukan menjauh, tapi harus taqarrub ya. Pertama mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai
ibadah-ibadah itu manifestasi daripada takut kepada Allah itu bukan jauh tapi harus mendekat. Jadi harus taqarrub, ya. Dan takut apabila Allah tidak memberi rahmat, tidak memberi ampunan, takut Allah tidak memberi maghfirah, tidak memaafkan kesalahan kita yang notabene kesalahan itu pasti banyak dan sulit dihindari. Karena manusia itu al-insanu mahalul khoto, manusia itu adalah sebuah jiwa yang khoto, yang pasti berbuat salah. Pasti. Seperti tadi, orang yang berlalu ke tempat yang banyak duri itu pasti celaka. Kecuali hati-hati. Dan orang itu pasti akan berbuat salah. Ya, apakah besar, banyak, atau sedikit. Wanisyan dan lupa, manusia itu diberikan oleh Allah habit, karakter, lupa dan salah itu tidak bisa terhindar. Nabi pun bisa salah kalau tidak ditegur oleh malaikat Jibril. Nah, kita sangat takut sekali apabila Allah tidak mengampuni kita. Dan takut atas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ancaman-ancaman Allah, bukan Allah yang mengazabnya. Seperti beginilah. Taatlah kepada aku dan kepada Rasul. Jangan kalian membantah. Kalau membantah, kamu akan celaka. Bukan Allah yang akan mencelakai. Tapi akibat dari ketidaktaatan, akibat dari kemaksiatan dilakukan sendiri. Karena Allah sudah memperingati dengan Al-Quran dan hadis itu. Tapi kita tidak menggubris dan tidak menghiraukan. Ya, jadi apabila Allah mengazab, hakikatnya bukan Allah yang mengazab. Tapi kita yang tidak mau mentaatinya. Buktinya kalau orang yang tidak memenuhi syarat untuk beramal, ya, dan menjauhi segala larangannya, tidak ada sanksi sama sekali dan Allah tidak akan menyediakan siksanya. Contohnya apa? Rufi al-qalamu an salasin. Allah akan mengangkat pena dari 3 golongan. 1, anis sobiyin hatta yablugh. Pertama, anak kecil hingga besar atau dewasa balik. Kalau tidak sholat, tidak dosa. Tidak saum, tidak dosa. Mencuri, tidak dosa. Itu anak kecil. Kenapa? Karena belum mumayyiz, ya, belum balik. Allah membebaskan kepada golongan itu. Kemudian yang kedua, maksudnya anil majnun hatta yafik, orang yang gila, yang ODGJ, itu bebas dari taklif, dari segala perintah Allah dan larangan Allah, bebas. Yang ketiga yaitu anin na'im hatta yastayqidha, orang yang tidur hingga bangun itu bebas, ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan ibadah itu hanya kepada 2 makhluk. 1 apa? 1 jin, 2 manusia. Malaikat diperintah enggak untuk berbuat baik? Enggak, karena memang diciptakan oleh Allah itu tidak ada potensi untuk tidak ibadah. Ibadah terus malaikat. Nah, jin dan manusia yang berakal sehat dan menerima wahyu, informasi. Misalnya orang sehat, akalnya sehat, tapi tidak pernah mendengarkan ayat Al-Quran sebagai petunjuk, hadis Nabi sebagai petunjuk. Dia tidak pernah mendengarkan, misalnya ada di leuweung gitu ya, di hutan. Itu bebas, karena memang tidak tahu. Ari urang, pengajian di mana-mana, buku di mana-mana. Ya, jadi adanya sanksi dan pahala dari Allah itu adalah adanya pengetahuan yang sampai kepada kita. Makanya thalabul ilmu itu wajib hukumnya, tidak ada yang sunat, dan dosa kalau tidak mencari ilmu. Gitu. Nah, itu takwa teh. Yang ke-1. Jadi apa tadi? Khosyati bil jalil. Jalil itu Allah yang maha pengasih, penyayang, yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, wal amalu bitangsil. Ya udah tadi diterangin. Jadi beramal itu, beraktivitas itu dipimpin.
Jadi Al-Quran dan hadis itu sebagai guide hidupnya, way of life-nya, kayak keren nama gitulah. Yang ketiga adalah waridho bil qalil. Orang yang bertakwa itu harus ridho. Nah itu yang susah kan, tidak mudah. Baik, yang susah itu qalilnya, gitu. Kalau misalnya kita diberi rezeki banyak oleh Allah, ya, beri kekayaan, paling-paling kufur lah, susah syukur. Wah ridho pisan ya Allah, abdi boga enmek, boga mobil, boga duit, loba, pasti ridho. Tapi bil qalil, ketika kita diberikan yang tidak sesuai dengan harapan nafsu kita. Rezeki sedikit, orang lain dapat THR, kita tidak, orang lain dapat baju bagus, tidak kebeli kita. Itu semuanya tidak jadi pikiran bagi orang yang bertakwa. Kalau memang rezeki Allah segini, ya udah terimakan ridho. Ya senyum saja gitu. Melihat orang lain kaya, senyum aja. Kenapa? Karena rezeki Allah itu kosamu. Udah dikasih sesuai dengan kebijakan Allah. Peribahasanya kalau kita misalnya, kerja keras itu ingin harta banyak, adikku Allah tadi beren analitik. Nah, orang yang bertakwa itu ridho. Yang terakhir, ini durasinya kalau bisa tidak lebih dari 15 menit. Yang terakhir adalah wa istidada liyaumil rihal. Mempersiapkan diri, mempersembahkan diri, menyongsong diri untuk memasuki the new world, dunia baru, yaitu alam barzah, alam akhirat. Semua kehidupan itu disediakan untuk bekal pada hari akhirat. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, gemlengan ibadah somte kudu gitu. Menjadi orang yang semuanya juga orientasinya akhirat, 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 akhirat. Kenapa? Karena hidup di dunia itu kan menurut Al-Quran, satu hari di akhirat itu perbandingan 1000 tahun di dunia. Di dunia 1000 tahun, coba bayangin, bukan 1000 hari, 1000 tahun berbanding satu hari di akhirat. Kalau di dunia usia ada yang 80 tahun meninggal, 70, 60, 40, bayi juga ada yang sudah meninggal. Jadi amat sedikit sekali Allah memberikan jatah umur di dunia itu sedikit. Taruh 100 tahun lah. Ada orang usianya 100 tahun berbangga-bangga. Boro-boro banget ripuh. Suku geus nyeri. Nya, panon geus bisa ningali. Yes, torek ripuh. Jadi kita tidak ada pilihan. Kalau usia sudah tua, mending maut daripada penyakit. Karena kita akan memasuki dunia yang lebih panjang. Berapa tahunkah kita di neraka? Berapa tahunkah kita di surga? Tidak ada jumlahnya. Saking lamanya. Coba lihat di surat Al-Bayyinah. Bedanya orang kafir, orang ahli neraka dan surganya bedanya adalah kalau orang neraka atau ahli neraka itu kholidina fiha. Selama-lamanya. Kalau ahli surga kholidina fiha abada. Jadi lebih lama gesteh tuh bisa kayak itu. Ya. Saking lamanya. Nah, orang bertakwa itu orientasinya ke situ, persetan dengan kehidupan dunia, dengan kesenangan dunia, persetan. Semua kesenangan hanya untuk bekal ibadah semata-mata. Itulah para hadirin kaum muslimin, para yang menyaksikan kuliah subuh ini, semoga manfaat. Bil khusus buat Pak Agus sendiri dan umum semuanya para penonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.